dari semua nabi, riwayat hidupnya jelas dari kecil sampai wafat. Sedangkan Yesus setelah sunat dia menghilang sampai balik lagi di umur 30 tahun. Nah, itu kemana? Baik, ketik di Google kosong Beit Midrash, sebuah rumah pendasan atau rumah belajar, istilah Arab madrasah. Bahasa Arabnya apa? Madrasah. Berarti Yesus madrasah. Anak madrasah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, waktu Eric Catholic panggil Yesus apa? Tuhan. Selamat ya. Yesus yang ngomong dah. Yang tadi Ustadz Ipung minta bacaan sholat, baru kita kasih sertifikat. Padahal Bible udah ajarin kamu, Eric. Sebetulnya kamu nggak perlu kaget nanti. Daniel, nih Daniel spasi 9 tanda bagi 3. Ini nih, kamu bisa nggak baca Arab? Enggak. Baik, kita suruh Ustadz yang bisa baca Arab. Wajah itu wajahnya sholati qadri'an. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Nah, sama satu lagi Ustadz. Iya boleh. Nah, berarti ada bonus. Pertanyaan bonus. Soalnya ini penasaran aja. Kayak dari semua nabi, riwayat hidupnya jelas dari kecil sampai wafat. Sedangkan Yesus setelah sunat dia menghilang sampai balik lagi di umur 30 tahun. Nah, itu kemana Ustadz? Baik. Jawaban detailnya itu sebetulnya kita bisa baca kalau kita baca namanya Targum Onkelos. Targum Onkelos. Targum. Nah, Targum ini memang untuk mengarah kepada Perjanjian Lama. Tapi di Targum ini juga terselip ternyata nama Yeshu Nazaret. Yeshu mi Nasrat. Yesus dari Yesus orang Nazaret. Jesus of Nazareth itu tercantum banyak di dalam Targum yang namanya Targum Onkelos, Targum Jonathan, dan juga keterangan dari Rashi, Rabbi Shlomo Yishak. Banyak sekali nama itu disebutkan ya. Tapi gini maksudnya, pertanyaan ini kalau dijawab secara simpel, secara cepat gitu ya adalah dia kemana? Baik, budaya Yahudi lahir Yeled, lalu ada namanya wilayah waktu Khitan, ya, waktu Khitan, lalu ada namanya Bar Mitzvah, itu antara 7, 9, 13 tahun.
7 sampai 5, 6, 7 tahun. Usia 5, 6, 7. Namanya bar mitzvah, artinya anak menjadi anak hukum. Mitzvot. Mitzvot itu hukum. Mitzvah. Hukum. Nah, anak itu dibawa kepada para rabai. Untuk pertama kali dikenalkan dengan huruf-huruf Hebrew, namanya alif bet. Alif bet gimel dalet hei, itu diajarin. Lalu mulai dikenalkan dengan ayat-ayat pendek. Di bar mitzvot ini sebetulnya sama seperti anak-anak Islam ngaji. Sama banget. Diajarin ayat-ayat pendek. Udah ya, itu sampai 7 tahun. Udah jelas ya? Dari antara dia di Hitan sampai 7 tahun, sudah jelas ya? Baik. Ketik Lukas 2:46. Jadi antara setelah dia di Hitan 8 hari itu, dia ikut ibunya dong. Karena di dalam Matius berapa itu? Lukas 11 itu ditulis, berbahagialah orang yang itu. Baca yang keras. Yang mana? Yang 2? Lukas 2? Iya, Lukas 2:46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jesus mengajukan pertanyaan dan mendengarkan alim ulama. Kalau kita dengar alim ulama itu agama apa? Kenapa dia nggak di situ dibilang uskup atau pendeta atau rabai? Rabi. Ya. Kenapa enggak? Tapi tulisannya alim ulama. Dalam bahasa Hebrew-nya juga alam, artinya orang-orang yang berpengetahuan gitu, para rabai. Alim ulama. Kalau kita dengar zaman sekarang, alim ulama itu agamanya identik dengan Islam. Oke, baik. Dia ada di satu tempat, dia bertanya. Kalau dia Tuhan, dia nggak bertanya dong. Dia menjelaskan kepada alim ulama. Kan katanya dia inkarnasi Tuhan sejak lahir, ya kan? Tapi dia bertanya dan dia mendengarkan alim ulama. Nama tempatnya itu ketik di Google kosong, Beit Midrash. B-E-I-T spasi Midrash pakai H. M-I-D-R-A-S-H. Beit Midrash. Nanti buka Wikipedia aja. Nanti dari situ kita bisa tahu. Dari antara umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah ketahuan. Ya kan? Nanti 13, 14, 15, 16 sampai ke 29 ketahuan. Asal kita jeli aja bacanya. Beit Midrash sudah. Itu apa ini paragraf pertama coba? Apa? Sebuah rumah pendrasan atau rumah belajar dalam tempat berbeda dengan sinagoge. Meski banyak, sinagoge juga mencakup sebuah Beit Midrash dan sebaliknya. Istilah Arab madrasah. Bahasa Arabnya apa? Madrasah. Berarti Yesus? Madrasah. Anak? Madrasah. Madrasah. Bukan saya yang bilang, Bible yang bilang. Dia nyantri. Ya Allah. Gimana sih? Oke. Dia nyantri. Jadi jangan marah-marah sama Jesus. Sunat udah, sholat iya. Ya nyantri lah. Nyantren. Padahal di Al-Katolik pun dia mengajarkan 40 hari puasa malah. Sebelum dia ditangkap dan diadili sama Pilatus. Yang itu bukan di Bible, kalau itu di kalau Katolik punya itu namanya apa? Ada namanya itu. Ada kitab sendiri dia. Bukan Deuterokanonika. Didache. Itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Itu Didache namanya. Kitab sendiri itu, Ustaz. Itu kitab sendiri. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mengatakan bahwa, hai kata Yesus, hai Israel, puasalah 4. Nggak ada. Yang puasa 40 hari 40 malam itu dia. Iya. Iya, tapi dia tidak mengajarkan itu kepada murid-muridnya, tidak. Pengajaran itu adanya di Didache namanya. D-I-D-A-C-H-E, Didache. Didache. Iya. Udah pernah dengar belum kita? Belum, baru. Lu gimana? Wah, parah. Asli, Ustaz. Kacau nih. Namanya Didache. Silakan buka nanti baca. Itu semua tentang namanya liturgia. Terus itu semuanya ada di dalam Didache. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau di gerejanya Agustan dulu, orang pelaksana liturgi itu namanya liturgos.
Dia yang atur itu tatanan ibadah. Di depan itu nyanyi apa dulu, lalu doa, lalu setelah itu apa pengakuan dosa, lalu setelah pengakuan dosa persiapan doa Bapa kami dan apa persembahan khotbah kayak gitu-gitulah liturgos. Nah kalau di ini punya kitab sendiri namanya Didache gitu. Jadi beda Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama Didache beda. Di mana adanya minum anggur boleh? Didache. Di mana adanya perjamuan? Didache. Di mana ada Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi, itu adanya Didache. Terus gini, apa? Sicu cervus desiderat ad fontes aquarum. Pernah dengar ya? Enggak. Saya paling ini pasca menjelang pasca. Panis Angelicus. Itu mau lu kalau mau ini mau komuni. Itu kan Panis Angelicus ya, Ustaz. Enggak, coba bilang lagunya mah tetep Panis Angelicus lu gimana? Doanya dan khotbahnya penyampaiannya bahasa Indonesia, tapi kalau Panis Angelicus mah tetep gimana tuh? Di Natal doang. Ya, sekarang ini di Natal. Di Natal doang di acara. Jadi kalau perjamuan mau kan dia perjamuan ada yang kalau misa harian tuh enggak. Ya betul. Tapi tetap itu Panis Angelicus tuh artinya roti hidup, roti surga. Kalau di kita roti surga jadilah benar gitu. Nah, jadilah benar. Yang bingungnya ada gini, Ustaz. Katolik dan Protestan ini kan lucunya adalah mereka mempunyai roti hidup ya. Roti perjamuan. Itu yang tadi saya nyanyiin. Sedangkan secara tradisi Katolik itu melakukan perjamuan itu seminggu sekali. Sedangkan Protestan sendiri itu berapa kali? Sekali. Kok Agus? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Bukannya ada yang seminggu sekali. Sebulan sekali. Setahun sekali gimana? Sebulan sekali tuh. Bukan Agus kan doang ya. Saya taunya Natal doang malah Protestan. Enggak. Karismatik ya. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Ada yang pendeta mau seminggu sekali boleh. Kok ini ya? Perbuatlah itu untuk engkau mengingat akan daku. Kan kata Yesus gitu. Jadi bukan untuk apa perjamuan kudus, bukan. Apa darah, minum darah, makan daging, bukan. Untuk mengingat Jesus. Istilah makan daging dan minum darah itu hanya berlaku bagi agama Helenisme, Stoa. Orang-orang Yunani Romawi gimana? Penyembah pagan, penyembah Zeus, Aphrodite, Perseus, Hermes, terus si siapa Hades, terus itu makan daging, emang benar makan daging mereka. Tapi apakah Tuhan Perjanjian Lama Eloheha itu memang menyuruh perjamuan untuk mengingat daging dan darah? Bahkan Imamat 11 menulis darah domba aja tidak boleh kau makan, apalagi darah manusia kau minum. Enggak, itu kan cuman apa bahasa apa ya? Seremoni atau enggak boleh, bahkan kiasan. Bahasa kiasan. Bahkan kiasan pun enggak boleh di Perjanjian Lama. Terkutuklah tanah karena darah Habel berteriak kepadaku ya Kain. Ingat nggak waktu Kain bunuh Habel? Iya. Nggak boleh. Jangankan minum, menyentuh darah yang hasil nggak boleh. Membunuh orang untuk menjadikan manusia sebagai human sacrifice. Orang-orang yang menjadikan orang sebagai human sacrifice, orang itu duluan yang dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan retap tangis dan kertak gigi. Pernah dengar itu? Pernah lah. Ditutup dengan Matius 7:21-23 kan? Kata Yesus, "Enyah kalian dari hadapanku. Hai kalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Matius 7. Matius pasal 7, ini sebagai penutup nih. Soalnya saya mau syuting tempat lain. Ketahu dia apa paling ini loh, paling ini kayaknya paling ini, paling dia tuh merasa puas gitu kalau bisa menjatuhkan Ustadz Ki. Allahu Akbar. Matius 7 ayat berapa? 21. Ayat berapa? 21. Ayat 21. Sekarang saya udah janji sama Kiki, sama Arin, sama Ustazah Niru, sama Dani, saya nggak mau bilang ayat lagi. Bilangnya nomor.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, waktu Eric Catholic panggil Yesus apa? Tuhan. Ya, selamat ya. Tuh, Yesus yang ngomong, dah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo. Bukan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sholat. Khitan. Jangan makan babi kecap. Jangan minum khamar. Puasa. Jika Allah memberkatimu, maka engkau akan berjalan ke lembah Baka. Mazmur 84. Pergi haji lu disuruh. Ku berjalan ke lembah Baka. Padahal Baka itu di Ali Imran 96 tulis jelas. Rumah ibadah yang pertama kali didirikan itu adalah di Baka. Mazmur 82. Oke ya. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sholat. Berhenti makan makanan haram. Berhenti minum khamar. Medical lain dong. Jangan sambung dengan ini ya nggak? Puasa. Khitan. Pergi haji kalau Allah sayang, kalau berkahi ya. Lalu ibadahnya apa? Lepas alas kaki. Sholat. Keluaran 35 itu yang udah hafal tuh Arin tuh. Lepas alas kaki, wudhu, lalu mengangkat tangan Nehemia 86 sambil berkata, Allah yang maha besar. Nehemia 86 itu nanti lihatnya ya, Allah yang maha besar. Lalu menaruh wajah di antara dua lutut ya, menaruh. Nah, apalagi namanya orang wajah di antara dua lutut kok ya, ruku. Habis itu apa? Taruh jidatnya di atas tanah. Apa? Wajahmu apa? Lalu nanti sujud. Saya gini. Kenapa saya bilang tadi Matius 7:21? Enggak, saya mau kasih lihat gini. Saya mau kasih lihat. Nanti ketik di Google ya. Bukan. Arabic Bible. Kenapa Arabic? Karena ini ada bahasa Arab, dan ini yang paling dekat dengan bahasa Yesus karena Yesus berbahasa Arab. Arabic Bible. Nanti gini, pilih Coptic Church, sudah. Lalu ini di sini ada kotak kosong, diklik gini, nanti keluar tanda panah. Cari Daniel, tahu dong Daniel ya. Tapi engkau tidak tahu sebetulnya Daniel itu bacaan sholat. Oh, kenapa bisa di situ? Tapi dulu baca Daniel bahasa Indonesia kan, baca aja ya. Baca aja. Nggak tahu bahwa di dalam situ ada yang tadi Ustadz Ipung minta, bacaan sholat, baru kita kasih sertifikat. Padahal Bible udah ajarin kamu, Erik. Sebetulnya kamu nggak perlu kaget nanti Ustadz Ipung ngomong apa, bacaan sholat baru kasih sertifikat. Oh, untung gue udah hafal. Cuma salahnya di gereja itu tidak dibuka ini ya. Padahal kalau dia dari Kristen atau Katolik jadi Muslim, lalu Ustadz Ipung bilang lebih simpel ya. Ya udah, gue udah hafal Ustadz Ipung. Kan Ustadz Ipung yang kaget nanti. Dari mana lu hafal bacaan sholat? Udah ada, gitu kan. Daniel spasi 9 tanda bagi 3 masuk. Nih, kamu bisa nggak baca Arab? Enggak. Baik, kita suruh Ustadz yang bisa baca Arab. Atau supaya fair, Arin. Oh, Ustadz aja. Ini udah paling pinggir nih dari ini baris pertama. Oh, wajah tuh wajahiyah sholati tadri'an warramad. Fawajah tuh wajhiyah. Ya Allah. Itu bacaan sholat yang diminta Ustaz. Ada di Bible-mu sebetulnya. Kamu nggak pusing. Sholati tadarru'ati bisawm wal masih warramad. Warramadnya apa?
Ramadan. Ya, sebetulnya orang-orang saudaraku yang tersayang Kristen dan Katolik yang syahadat, kalau diminta sama Ustadz Ipung, udah nggak kaget. Kenapa ya? Ada. Kalau dia paham. Iya. Fawajahtu wajhiya ilallah itu kan doa. Ini wajah iya dari Fatorus Muwati wal ard. Doa iftitah. Begitu. Semuanya sudah ada di tempatmu. Cuman mereka tidak mau jalan. Maka itu saya nggak pernah bilang orang itu pindah agama, enggak ada. Orang semuanya ada di sini kok. Tuhannya tauhid, Allahnya. Jesus itu utusan. Yohanes 17:3 udah baca belum? 7:13. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Aduh, udah aman deh. Makanya itu lebih mempermudah kamu, Erik, untuk nanti langsung minta sama Ustadz Ipung, mana sertifikat? Kenapa? Aku sudah hafal, sadap. Jadi bahasa Indonesia, Ustadz. Gitu. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus dan Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Allahu Akbar. Satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus adalah utusanmu ya Allah. Titik, segede kelapa. Tidak pernah dia jadi firman menjadi daging lah. Kapan? Kenapa titik segede kelapa bukan segede Monas? Monas boleh lah. Artinya udah nggak bisa tulis lagi di belakangnya. Titiknya aja segede kelapa. Kita udah gimana? Kertas sudah nggak muat lagi. Gitu. Aduh. Gitu ya. Jadi hari ini Erik itu menjadi orang yang mencintai Yesus secara benar. Gitu, Rick. Enggak, kamu enggak menghina. Gini ya, kalau ada orang Kristen atau Katolik jadi Islam pasti dibilangnya gini. Tuh kayak Yudas tuh, kayak Yudas pengkhianat. Enggak lah. Gimana kita kayak Yudas? Insya Allah nanti saya sama Ustadz Ipung akan bongkar itu siapa itu. Yudas itu. Yeah. Dia itu bukan orang sembarangan itu. Betul kok? Dia ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk jadi bendahara, bener nggak? Dan yang namanya Judas Sakari ini, nama Iskariot tuh kita yang sebut. Namanya Sakari. Sakari adalah satu kelompok orang-orang suci di sinagoge. Ahli matematika, ahli fisika, ahli astronomi, coba bayangin loh. Parah gak, Rik? Parah itu orang, pinter banget ini. Malah dibilang Judas itu IQ-nya bisa sampai 140, 150, 160. Ya. Berarti dia kayak bikin drama dong, Ustadz. Bisa dibilang kalau dia Yesus suruh Yudas untuk melakukan hal itu berarti kayak dibikin skenario untuk agar mengkamuflase kematian Yesus. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Ya cuman bukan Yesus kan yang kamuflase. Iya. Penulis itu. Oh, banyak hal. Banyak hal. Jangan salah. Nanti aja. Ini ngobrolnya belum selesai. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah sih. Segitu aja. Sampai banyak, cuma nggak enak Ustadz. Sudah mau pergi. Nanti kita ketemu lagi. Gak apa-apa, Terakhir, pertanyaan terakhir. Spesial pakai telur. Restoran Pictus di punya kita. Aman tuh. Ustadz K akan berhenti dengan azan maghrib. Oke, baik. Ini kan mau maghrib. Jalan dulu loh. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal
Pondok Pesantren Sentral Mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Hagia Sophia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara, dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah